Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Tentunya di acara Ngopi, ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau ngobrol langsung dengan salah satu narasumber baru di Madura tentunya. Dan nantinya saya memberikan kebebasan untuk menjawab entah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Madura atau menggunakan dua-duanya. Artinya menjawab dengan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Madura atau murni bahasa Indonesia, maka saya akan serahkan kepada beliau nantinya. Oleh karena itu, maka saya tidak perlu lama-lama, saya akan segera menyapa beliau. Namun yang perlu saya sampaikan sebelum itu kepada kalian semua yang nonton di MMC TV di acara Ngopi ini, maka saya berharap kalian bisa mendengarkan seutuhnya agar nantinya inspirasi atau pelajaran yang bisa kalian ambil dari obrolan saya dengan salah satu narasumber yang saya datangkan barusan ke sini, maka saya berharap tidak perlu di-skip videonya tapi ditonton semuanya agar bisa paham seutuhnya dengan isi yang ada di dalam video yang kalian tonton. Entah video ini atau video-video sebelumnya atau video-video yang akan datang. Oke, saya akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kama tantur bi baraka du'aik. Alhamdulillah. Dan kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia sekali setelah sekian lama kita tidak bisa ngobrol dengan leluasa, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol langsung di layar kaca atau di media sosial melalui channel YouTube saya, dan tentunya ini akan menjadi bisa diabadikan selama masih ada video di channel ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari saudara Romsi. Yang perlu saya ketahui, sebenarnya saya bukan manggilnya saudara, tapi Ustadz Romsi. Karena ini juga sudah ngajar di lembaga-lembaga di daerahnya. Dan juga mungkin juga ikut mengisi kajian-kajian di berbagai tempat. Jadi kan makanya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan itu. Kamu itu berapa lama ngajar dari sejak keluar dari lembaga pendidikan? Mulai tahun 2015. Oh, 2015. 2015. Sampai sekarang tetap ngajar? Tetap ngajar, eksis. Oh, alhamdulillah. Itu ngajarnya di lembaga mana saja? Pertama itu di Nurul Ilmi. Nurul Ilmi itu di mana? Di Cembareng Laok. Cempareng Laok. Cembareng Laok. Mana itu? Cempaka? Cempareng. Campaka. Cembareng Laok. Cempaka Pesongsongan. Terus yang kedua itu mulai tahun 2017. Oh ya? Langsung saya diajak oleh kakak saya. Oh, kemana itu? Ke lembaga. Ya? Aku mendidik teman-teman atau anak-anak didik saya. Iya. Mulai itu saya berkomitmen untuk bagaimana cara bergaul dengan anak didik itu. Ternyata memang sulit ya. Sulit. Karena kenapa? Karena anak didik itu butuh pencerahan, butuh hal-hal yang bisa bisa diperbaiki, baik dari akhlak,
maupun moral ya, dan Hmm. macam-macam lah. Artinya perlu mengadakan apa, memberikan perbaikan-perbaikan kepada anak didik, entah terkait dengan masalah agama atau masalah di prakteknya. Iya, di prakteknya. Kebanyakan kalau di anak-anak sekarang itu kebanyakan di praktek. Di Di praktek. Oh iya praktek. iya. Kalau masalah keilmuan itu banyak di YouTube juga ada, Oh di iya. media-media yang lain juga ada. Iya Tapi iya. jalur di apa namanya antar sanad mulai ya, sanad Iya. ke sanad itu memang Harus berguru. harus berguru. Ya benar-benar kan, makanya apa namanya, keilmuan kalau dari YouTube mungkin hanya sebagai apa ya, sebagai pengingat saja ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru, dan mungkin ada ketidaksamaan nantinya, dan itu bisa menambah wawasan. Kemudian hal-hal yang tidak dimengerti mungkin nantinya bisa ditanyakan kepada guru yang ada kalau misalnya menemukan perbedaan-perbedaan Ya, di betul. antara satu, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga itu saya menerapkan tentang keagamaan di lembaga Nurul Huda. Nurul Huda. Tuko. Oh iya. Sama-sama alumni Nurul Huda. Oh iya ya, kita sama-sama alumni Nurul Huda. Dan kebetulan kemarin itu kan ada temu alumni. Temu alumni. Alhamdulillah. Di sana itu gimana cara mengajarkan ilmu agama? Apa buku pegangan atau kitab pegangan yang dipegang oleh Ustadz? Kalau saya pribadi itu, kalau melihat dari manajemen pendidikan di MD Nurul Huda itu, berarti di situ berkaca kepada Ridho Bun Barat. Guru saya memang Bun alumni Barat. Bun Barat ya. Oleh karena itu di berbagai apa namanya kelompok, istilahnya kelompok itu ada kelompok agama dan ada kelompok non agama, itu umum istilahnya. Itu kalau di masalah materi agama itu dihafalkan mulai sejak kecil, dari cara mendidik anak nulis ya, menulis khot itu khotul jamil, atau cara mengucapkan lafadz huruf hijaiyah itu kan agak sulit. Nah, itu dihafalkan. Itu berarti tetap komitmennya atau tetap konsisten seperti dulu. Artinya beliau itu, Kiai Zaini itu mengajarkan tidak hanya secara tekstual saja, tapi dengan prakteknya. Iya, tidak hanya mengajarkan isi bukunya, tapi mempraktekkan apa yang diperoleh dari isi yang ada di dalam buku yang ada. Iya, betul. Kalau itu di Nurul Huda itu menghafalkan dulu, dihafalkan ya, cara mendidik itu dihafalkan dulu, diingatkan, dihafalkan, ya ditanamkan dalam hati, lalu dipraktekkan, maupun kontekstual atau tekstual. Iya, jadi apa yang namanya, ketika dua-duanya bisa dilaksanakan dengan baik, itu berarti santri nantinya sudah tidak canggung lagi karena sudah punya bekal dua-duanya, bekal dari kitab dan bekal dari praktek. Iya, betul. Ya, dan kebanyakan santri yang keluar dari sana sudah tidak diragukan lagi ketika keluar. Iya, dan bahkan ada sebagian yang bilang kalau sudah lulus dari Nurul Huda atau yang dulu namanya Babul Huda. Babul Huda, ya betul. Iya, itu ada yang katanya bahkan di lembaga tertentu itu tidak perlu memberikan tes katanya. Jadi sudah dipercaya. Itu ya mungkin karena seperti itu, yang diajarkan tidak hanya apa namanya, tidak hanya teksnya saja tapi juga prakteknya. Iya, betul. Karena itu, karena di perlembaga itu mempunyai target tertentu, yaitu kalau di Nurul Huda itu kemarin waktu saya nyantri di sana atau sekolah di sana, bahwa di sana ditekankan harus hafal pertama itu Ajurumiyah. Ajurumiyah itu sekitar 33 orang yang hafal.
yang mampu untuk menghafalkan jebol pada terakhir kali, pada terakhirnya. Berarti itu ketika beliau membimbing Ki Ahmad Zaini itu adalah bukan main-main itu untuk mencetak santrinya. Yang pertama itu cara mengulang hafalannya. Cara mengulang hafalan itu bagian saya itu 35 menit kalau tidak salah. 30 menit? 35 menit kalau tidak salah. 35 menit untuk ngulang saja? Untuk ngulang itu. Itu yang diulang berapa lembar atau berapa bait? Dari depan sampai terakhir itu dibaca atau dihafalkan dengan maknanya. Dengan maknanya. Oh iya. Itu untuk menjadi bekal jenjang melanjutkan kepada lembaga yang berikutnya. Oh iya benar kan, makanya ada salah satu lembaga katanya pernah mendengar ceritanya, entah kebenarannya atau tidak seperti apa aslinya saya nggak tahu juga, namun ada yang bercerita bahkan kalau sudah keluar dari Nurul Huda sudah tidak diragukan lagi. Iya, kalau sekarang itu targetnya beda. Kalau tahun kemarin itu target itu hafalan juz amma, juz 1, juz 2 dan juz 3. Kalau sekarang itu berarti kemarin ada santri. Kemarin pernah ada yang mondok di sana. Ada mengadakan pondok juga, nyantri, lalu dia hafal alfiyah 1000 bait dengan maknanya. Berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu kelas pilihan, kelas 7 namanya kalau di Babule. Itu ada beberapa orang? Sekitar 7 orang itu. 7 orang yang mondok semua? Yang bukan, yang sekolah, tapi yang mondok sekaligus sekolah. Iya, luar biasa. Iya kan, makanya secara perkembangan luar biasa kalau dari di sana. Ustadz itu, Sambihan itu maksudnya sampai saat ini itu sudah berhasil belajar di lembaga mana saja? Oh, yang pertama itu di sepertama itu ya di Babul Huda, yang kedua itu atau Nurul Huda sekarang. Ya. Terus yang kedua berarti berapa tahun di sini? 6 tahun kira-kira. Oh ya, kurang lebih 6 tahun. Ya. Terus saya pindah kepada Ar-Rasyid. Melanjutkan ke Ar-Rasyid. Itu pindah atau hanya sekedar ikut ikut persamaan? Bukan, memang pindah. Bukan, memang pencetus pertama itu adalah teman-teman dan teman-teman saya itu semua yang sekolah di pertama kalinya. Pertama kali. Terus setelah itu ada teman-teman saya itu yang mondok pindah ya ke Anokoya. Lalu saya ikut mutasi juga dari kelas 2. Dari kelas 2 mutasi ke Anokoya. Nah, sampai di Anokoya. Iya. Lalu di sana tidak lulus bersyarat. Ya. Tidak lulus bersyarat, tapi lulus sempurna. Oleh karena itu semuanya yang pindah di sana itu kebetulan itu hafal jurusnya semua. Alhamdulillah. Ujian yang pertama kali diberikan oleh Ki Syafi'i, kebetulan pada saat itu kepalanya Ki Syafi'i Ansori. Iya. Itu memberikan Fathul Qorib. Ya, ujiannya itu Fathul Qorib. Untuk pindah mutasi ke MTS. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu, berarti memang benar-benar sumber dari sebelumnya memang luar biasa. Sudah benar-benar tertanam ilmu pengetahuan dasar yang mampu membawa ke jenjang berikutnya dengan dengan menghadapi berbagai tahapan-tahapannya itu seakan menjadi semakin mudah. Iya. Disebabkan oleh lembaga sebelumnya. Subhanallah, itu luar biasa. Nah, kemudian di Anokoyah berapa lama? Di Anokoyah kira-kira
Kalau tidak salah kurang lebih itu 8 tahun. tahunan. 8 tahunan. Dari Ya. tahun? Dari tahun 2004 ya, kalau kau tahu dia kali lupa saya. Oh, 2004. Pindahnya itu kan. Kalau pindahnya 2004. Kemudian studinya itu mulai ke DMTS. Oh, dari MTS. DMTS pindah ke MA1 An-Nokoyah. Kemudian terus kuliah di An-Nokoyah juga. Sempat kemarin itu mau pindah ke Mesir ya, karena persyaratannya itu sudah sudah disediakan ya. Oh, disediakan. Alhamdulillah itu kalau mau pindah ke Mesir itu biasanya katanya itu omongannya orang-orang itu informasinya bahwa di situ hafal 3 juz. Fathul Qorib dengan bahasa Arab. Pada saat itu. Terus setelah itu orang tua saya tidak mendukung untuk berangkat ke luar negeri ya, ke sana. Jadi akhirnya ya kuliah di An-Nokoyah selama 4 tahun. Iya, selama 4 tahun. Oh ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu apa masih ada niatan pindah ke lembaga lain atau langsung menikah? Oh, setelah itu iya, langsung menikah. Alhamdulillah. Proses pencariannya itu berapa lama? Proses pencariannya itu tak begitu lama karena setiap minggunya saya ketemu sama dia dengan gandengan saya. Ya. Kok bisa ketemu? Gimana ceritanya? Karena saya setiap Jumat itu mengantar Syekh Solah ya dari Mesir itu utusan dari Mesir untuk mengajar di An-Nokoyah. Setiap Jumat saya ketemu karena kebetulan gandengan saya itu memang istrinya yang sekarang. Istri yang sekarang itu sekolah belajar sama Syekh Solah. Saya ngantar karena Syekh Solah itu tidak tahu banyak tentang berbicara bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi sampai itu membantu beliau. Ya, membantu beliau. Bisa dikatakan menjadi tim penerjemahnya. Iya. Ya, diantaranya kayak gitu. Diantaranya. Oh, juga menerjemah bahasa beliau. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu, dan berarti benar-benar perkembangan dari ilmu yang sebelumnya makin pesat sehingga sampai bisa menerjemah bahasa Syekh. Nah, pertemuan pertama itu gimana dengan si calon? Cara itu kenalannya itu gimana? Yang pertama itu ada orang yang ngenalin saya. Ya. Pertama kalinya itu, kamu pilih calon tipe yang bagaimana katanya. Oh iya. Saya bilang, saya sederhana. Yang pertama itu adalah akhlak. Iya. Akhlaknya. Budi pekerti. Ketika akhlak itu dicapai, pasti semua dicapai. Kenapa? Kalau mereka itu berakhlak, pasti ilmunya juga dimiliki karena sudah mengetahui ilmunya. Ya kan, sampai ada orang yang mengatakan bahwa akhlak itu di atas ilmu, katanya begitu. Cuman hal-hal seperti ini ada penjelasan dari Syekh juga. Yang dimaksud dengan akhlak ada di atas ilmu, artinya akhlak juga harus didasari oleh ilmu agar cara berakhlak, cara berbudi pekerti tidak salah. Jadi artinya tetap harus ilmu dulu. Iya, betul. Iya, artinya kalau sudah orang mempunyai bekal, dan maka muncul budi pekerti yang benar. Tapi kalau cuman akhlak yang ingin berakhlak cuman karena tidak didasari dengan ilmu, maka yang terjadi yang jelas banyak kekeliruannya. Karena memang sudah jelas oleh kata Imam Syafi'i itu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, dan seterusnya. Jadi seperti itu kan, makanya ketika ada orang mengatakan akhlak dulu, maka ini perlu dijelaskan agar tidak salah paham. Nah, kemudian setelah dikenalin, itu dikenalin melalui media sosial atau ketemu langsung? Yang pertama itu sudah kenal ya, sudah lihat bagaimana ciri-ciri orang
pendamping saya yang sekarang itu. Iya. Lalu dikasih nomornya itu. Ya PDKT dulu, Iya, bagaimana iya. dia karakternya. Oh iya. Ternyata ketika di PDKT itu, ternyata infonya saya itu adalah hafid katanya. Oh, hafid. Hafidul Quran. Hafidul Quran. Ketika saya tanyakan, apakah benar sampean itu hafidah? Ternyata itu dalam proses. Oh, masih dalam proses. Masih dalam proses. Ya. Udah berapa juz? Kira-kira 15 juz. 15 juz, lumayan. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Dan sudah disempurnakan sampai sekarang atau tidak? Kalau sekarang itu ya bagaimana ya? Karena banyak kerepotan yang lain. Iya, mungkin hanya mengulang kendala-kendala yang lain. Yang sudah dihafalkan sebelumnya. Iya, betul. Jadi sudah tidak tidak kesana lagi, tapi sekarang sudah mikirin anak. Bikin keturunan. Nah, kenapa? Gimana prosesnya kok bisa langsung yakin ketika dikenali? Gini, kan keyakinan itu timbul pada diri kita sendiri. Kalau memang yakin, pasti Allah mengabulkannya. Kenapa? Karena di situ ada keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa Allah merubah dengan izinnya. Maksudnya Allah merubah keyakinan itu dengan sebetul-betul yakin. Iya, maksudnya kalau kalau memang sudah benar-benar yakin dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka hal itu akan terjadi. Jadi tidak perlu risau ketika gagal misalnya ketika memilih, maka itu mungkin hanya keinginan yang ada tapi tidak sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi belum ketemu dengan yang ditakdirkan. Mungkin seperti itu. Jadi obrolan pertama apa ketika berjumpa langsung? Itu berjumpa langsung kapan? Berjumpa langsung ketika saya menjabat ketua Ramadaniyah di pondok itu. Pada malam Kamis ya, saya tak calling dia. Apanya? Calling dia. Oh, calling. Calling dia. Perkenalkan, kebetulan itu saya mengarang nyanyian Tarannum Billughah al-Arabiyyah. Translate itu nyanyian ke dalam bahasa Arab. Nah, langsung setelah itu kemudian saya nelpon dia. Yang pertama kali yang dikatakan saya itu ya sehat dulu, terus ngobrol asik tentang bagaimana kehidupan, tentang kehidupan. Apa kehidupan di lembaga atau kehidupan nanti di rumah tangga? Ya, kehidupan setelah nanti nikah ya biasa sudah seperti itu. Artinya sudah langsung ke inti. Sudah langsung ke inti. Karena sebelum itu saya sudah sudah tunangan. Iya. Iya, tak jodoh ya bagaimanapun juga ya harus lapang dada menerima apa adanya. Oh iya. Gimana pernah gagal? Pernah gagal. Pernah tunangan, udah tunangan? Iya, udah tunangan. Dengan orang mana? Orang Lentang. Orang Lentang. Iya. Sudah berapa lama tunangan? Kalau tidak salah ya kurang lebih 2-4. 2-4 tahun. Ya. Lumayan lama. Iya. Itu sudah sampai lamaran-lamaran gitu? Iya, sudah sampai lamaran. Dan lah sama keluarganya. Iya. Sudah sudah anggaplah ya bukan jodoh. Ya anggaplah lepas begitu saja. Ya dibiarkan saja. Jadi itu mungkin yang pertama belum takdirnya. Iya, mungkin. Terus yang kedua ini yang menjadi istri yang sekarang itu yang diceritakan tadi. Yang diceritakan tadi. Oh, jadi yang sebelumnya sudah enggak masuk dalam cerita yang tadi. Iya. Oh iya. Itu prosesnya. Terus
setelah lama-lama ngobrol dan bercerita, itu berapa lama akhirnya langsung menikah atau masih tunangan dulu juga? Yang kedua, Yang jadi sampai yang jadi sekarang itu sekitar 2 bulanan ya jadi. 2 bulan 2 bulan langsung jadi. menikah. Langsung. Gimana persiapannya? Apa persiapannya dalam 2 bulan itu kok singkat banget? Apa dilaksanakan secara sederhana atau seperti biasanya yang dilakukan oleh orang-orang? Kalau persiapan itu ya, Sebab ya masalahnya singkat banget. iya singkat banget. Gimana itu? Perlu Eh, tahu saya. iya. Yang pertama itu berarti saya kemarin ya membicarakan ya sama deal ya, ya udah tutup poin aja gitu Oh, ya, poin. tutupin aja. Eh, karena saya itu memikirkan mulai sejak tunangan yang dulu itu ya sudah menikah, persiapannya ya sudah ya siap, dia bagaimana siap lah ya. Terus yang kedua itu langsung nikah. Langsung nikah itu berarti nikah siri dulu ya. Oh, nikah siri dulu. Nikah siri dulu. Bukan nikah secara apa namanya dengan secara apa langsung dengan resepsinya dan lain sebagainya itu enggak ya? Enggak, karena di rumah itu, di rumah mertua itu kalau tunangan itu, kalau mau nikah itu apa namanya? Disiri dulu. Ketika melihat anak-anaknya itu apa namanya? Sama-sama rukun itu nanti ada resepsi atau syukur besar-besaran. Jadi tidak langsung seperti itu. Jadi memang tradisi di sana. Tradisi adatnya. Kebanyakan itu tidak mampu ya. Kebanyakan itu bukan tidak mampu, istilahnya berapa ya, setengah ke bawah lah deh ya. Iya, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi seperti itu ya prosesnya. Iya, Bos. Nah, ketika bertemu di saat sudah langsung menikah dan jadi, itu gimana? Apa yang diobrolin? yang pertama itu kan saya kan menanyakan tradisi dulu. Oh, tradisi dulu. Tradisi. Bagaimana tradisinya di sini kan tidak sama antar desa itu kan tak sama. Iya, tidak sama. Jadi yang jelas ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan desa yang ditempati pertama. Iya. Seperti sebelumnya. Gimana itu? Ya tradisi yang pertama itu ya saya ambil simpelnya sih ya. Iya. Kalau tidak melanggar agama ya sudah kayak gitu kan. Iya. Kalau di sana tradisinya ketika mau malam pertama istilahnya itu masuk ke kamar berdua masa satu. Kalau sendiri tidak mungkin. Nah, terus bawa air. Iya, baca apalah istilahnya. Baca apa itu? Iya, baca apa? Doa. Iya, doa istilahnya. Terus perpatu itu itu tradisi. Setiap pojokan dibacain ya doa istilahnya. Dibacain doa langsung dikasih itulah. Ya terus gimana? Ya itu ketika itu seperti ini rasanya. Itu. Jadi tidak perlu diceritakan. Iya, tidak perlu diceritakan. Oh, seperti itu tradisinya di sana. Ketika lama kelamaan seperti biasa itu sudah seperti kehidupan. Mengambil beban, bagaimana beban selanjutnya. Gimana sih sebenarnya, apa perbedaan antara masih lajang dengan sudah menikah? Beda. Apa bedanya di sana? Bedanya enaknya apa, kurangnya apa namanya istilahnya, kekurangannya apa dari di masa bujang, kemudian nikmatnya apa lagi dan sebagainya, ceritakan. Ya banyak lah. Kalau bujang itu kan mengerjakan apa kan sendiri-sendiri.
Kalau sudah menikah itu berdua. Berat dikerjakan bersama, dipikirkan bersama, mencari solusi bersama. Oh iya. Ya bersama lah ya. Enaknya di situ ya. Iya. Kekurangannya ada nggak? Kekurangannya ya Dari di masa bujang. Antara masa bujang dengan yang sudah menikah. Mungkin salah satunya ya apa namanya, yang asalnya bebas menjadi tidak bebas. Iya diantaranya. Oh, iya, ya. Diantaranya itu. Kemudian apa ya? Kan yang jelas kalau ngumpul dengan mertua dengan ngumpul dengan orang tua itu kan beda kan? Beda. Kalau mertua itu, kasih sayang mertua itu dengan menentunya itu beda. Kenapa? Karena menentu itu agak gugup ya. Iya. Agak gugup. Ya lama kelamaan ya biasa. Bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Bisa menyesuaikan dengan tradisi yang ada. Iya. Kalau orang tua pribadi itu berarti kalau orang tua saya sendiri ya kalau mau apa ya atau ada kesulitan apa ya musyawarah saja itu. Lebih enak itu ngomongnya kalau enak kalau berarti. Sistem musyawarah iya, dengan musyawarah. Bagus seperti itu. Nah, pernah nggak berpikir kalau saya nikah nanti saya akan ngasih istri dari kerja apa? Kagak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena istri itu kan tempatnya di rumah ya. Iya. Di rumah. Kenapa di rumah? Karena memang tempatnya istri di rumah. Ya, enggak, maksud saya apa namanya, Ustadz sendiri, Ustadz Romsi itu ketika apa namanya, ketika sudah apa namanya, ketika belum menikah, pernah nggak kepikiran kalau saya menikah nanti istri saya akan saya kasih uang dari mana, saya akan kerja apa? Pernah? Kagak. Tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Tidak pernah persiapan. Tidak pernah berpikir kemana-mana. Tidak ada persiapan berpikir seperti itu. Kenapa kok bisa yakin seperti itu? Kenapa? Karena sudah rezeki kan ya Allah yang menentukan. Iya. Ya kalau Allah menentukan ya bagaimanapun ya terserah Allah apa mendapat rezeki dari sawah atau dari yang lain kerja bagaimana itu kan terhadap tapi Allah. Selama menikah itu pernah nggak ngerasa kekurangan? Saya harus dapat duit dari mana? Pernah? Bisa. Hah? Ya pernah sih, karena manusia tidak sempurna ya pasti ngalamin ya. Kekurangan ya apa namanya sompak istilahnya. Iya, apa galau terus ya banyak lah masalah-masalah rumah tangga apalah ya biasa sudah menghadapi itu. Karena kalau tidak diuji seperti itu kapan majunya kapan dewasanya, kapan akan dewasa. Tapi sebenarnya hal itu memang apa ya, cuma bersifat sementara mungkin ya. Iya, tiba-tiba ada solusinya gitu ya. Iya, setiap masalah ada solusinya kalau orangnya mau bergerak ya. Kalau mau diam saja ya sulit. Awalnya bergerak di pekerjaan apa? Awalnya ya ikut tradisi. Kalau keluarga saya ya tani ya ikut tani. Cuma mengikuti mertua awalnya. Ya lama kelamaan ya dicari sendiri itu. Oh iya. Jadi apa ini? Tidak perlu risau apa yang akan dikerjakan nanti. Saya akan dapat kerjaan dari mana? Tidak perlu risau. Oh tidak pula risau. Itu dari awal tidak pernah ada persiapan. Tidak ada persiapan. Tidak persiapan. Yang saya bawa itu keyakinan. Iya. Keyakinan bahwa. Bawa duit berapa dulu? Hah? Ketika menikah itu bawa ada duit nggak? Bawa duit. Mahar. Enggak, duit pegangan sendiri untuk pegangan sendiri. Biaya istri gimana? Tidak ada persiapan. Saya yang biaya saya kawin itu orang tua karena kewajiban orang tua saya. Oh iya. Jadi ada orang tuanya yang orang tua yang biayain semuanya. Karena tanggungannya orang tua. Setelah menikah ya
kita lah. Iya, iya, iya. Itu berarti seperti itu ya. Apa namanya? Jadi tidak perlu mikir kemana-mana, yang penting niatnya benar. Iya benar. Harus apa akan menikah, insya Allah nanti rezeki ada jalannya. Ada jalan sendiri. Yang terpenting gerak kata tadi itu, nggak diem. Oh iya iya iya. Iya, kalau diem ya nggak bisa. Makan saja kalau tidak di apa namanya di kuliah tidak bisa, kalau tidak digerakkan tangannya tidak bisa. Iya. Apalagi apa namanya, apalagi tentang rezeki. Nah, apa namanya? Anaknya sudah berapa? Dua. Alhamdulillah Kembar, sudah bukan? dikasih rezeki 2. Tidak kembar. Tidak kembar. Tidak kembar. Berapa lama dari sejak menikah? Punya anak? Punya anak kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun baru punya anak. Iya, baru punya anak. Karena 2 tahun itu saya mengantar bolak-balik dari kampus ke rumah antar istri. Antar istri. Oh, kuliah. Menyelesaikan kuliahnya. Iya, menyelesaikan kuliah saya. Setelah itu punya anak yang pertama. Laki dulu kecil. Apa perempuan dulu? Perempuan semua. Oh, perempuan semua. Perempuan semua, tidak ada lakinya. Iya, alhamdulillah. Itu apa namanya, bisa nanti banyak belajar dan bisa apa ya, istilahnya bisa ngumpul semua. Kalau tradisi Madura kan biasanya yang laki ngikut. Ikut semua, kecuali yang memang pada ujung-ujungnya harus membawa. Iya, tradisinya lah, karena di Madura ada seperti itu. Iya, memang seperti itu di Madura. Jadi sekarang ngajarnya juga ke Anokoya, ngajar nggak? Pernah dulu ngajar di Anokoya itu kursus di MA Putri, kursus Ramadan itu pernah. Oh iya. Kenapa kok? Karena jauh. Oh, karena jauh. Karena jauh. Ya benar. Ya, saya apa namanya? Awalnya pernah berpikir kalau saya menikah, saya akan kerja apa? Kemudian kalau saya lepas kerjaan yang sekarang, saya akan bagaimana? Itu pernah mikir ke situ saya. Sampean? Iya, saya sendiri sudah pernah mikir ke situ karena ya masih belum menikah kan. Ya, sekarang masih cari calon ya. Dalam proses pencarian, mudah-mudahan segera dapat yang selera kamu ya. Iya. Jodohnya. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu risau tentang jodoh. Kalau sudah menemukan jodohnya, tidak perlu memikirkan akan kerja apa, akan melakukan apa. Ini kata beliau langsung, kata orang yang sudah mempraktekkan dan hidup berkeluarga, dan alhamdulillah sampai sekarang rukun dan tentram di dalam keluarganya. Jadi kan makanya teman-teman semuanya, para pendengar, tidak perlu ragu. Ayo kita cari, dan kalau ketemu kita segera nikahi. Dan tidak perlu berpikir saya akan ngapain dan akan dikasih apa. Insya Allah sudah ada rizkinya masing-masing. Seperti itu. Jadi apa namanya, tidak perlu risau. Maka untuk sebelum saya tutup ini, maka saya akan minta pesan-pesan dari beliau. Jadi bagaimana pesan-pesan dari Ustadz untuk para jomblo? Dari saya pribadi, iya, bahwa jodoh, rezeki, maut Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jangan risau terhadap ketiga itu. Hati, ya. Ini pesan-pesan dari saya. Ya. Hati dengki, iri, ya, sombong, takabur, ya, toryalem, apa namanya? Ingin dipuji orang, bagaimana itu adalah penyakit hati. Tinggalkanlah, karena itu adalah penyakit hati yang sedalam-dalamnya. Itu adalah musuhnya setan. Jadi sekian dari saya. Iya, seperti itu ya.
Jadi kan makanya begitu teman-teman pesan-pesan dari beliau. Kalau pesan-pesan, oh enggak untuk para jomblo ini. Ini enggak ada kaitannya yang tadi masalah hati kan? Masalah hati. Coba untuk yang jomblo. Nah, bagaimana pesan-pesannya? Bagi yang jomblo, jangan risau, tentram, arahkan yang baik, kerjakan yang baik, hadapi masalah dengan baik, jangan menoleh kemana, tapi pikirkan bagaimana caranya. Ya, sekian dari saya. Oh, seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi kan makanya hadapi saja hidup. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ingin menikah, ya nikahlah. Nggak perlu mikir kemana-mana. Menikah, seperti apa yang telah diceritakan oleh beliau tadi, bahwa kehidupan itu, rezeki itu sudah Allah yang menentukan. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Makanya ayo kita yang belum ini tidak perlu ragu-ragu lagi, karena kita sudah mendengar langsung dari orang yang sudah mempraktekkan. Dan bahkan kata beliau sendiri tidak bawa bekal apa-apa ketika menikah, tidak ada persiapan uang, artinya uang pegangan selain biaya pernikahan dan yang lainnya. Beliau bahkan tidak pegang uang apapun. Jadi kan makanya tidak perlu risau, tidak perlu ragu, ayo kita kalau ingin menikah segera menikah, segera kita cari barang-barang. Oke, ya masih ada pesan-pesan lagi untuk orang yang masih ada di pondok, bagaimana yang ada di lembaga pendidikan? Apa yang ingin disampaikan misalnya terkait memberikan semangat kepada mereka untuk belajar atau cara menghafal dan lain sebagainya, silakan. Kalau di lembaga itu cari barokah saja, bukan cari apa namanya muka bagaimana ya. Kalau masalah pendidikan itu mencari barokah. Ada kata orang apa namanya kuno bahwa ini memang dari orang kuno. Kalau santri dulu itu, kalau santri dulu itu ilmunya apa namanya sejeding apa namanya itu ya? Ya, ilmunya sedikit. Barokahnya. Kalau orang dulu itu ilmunya gayung, barokahnya sejeding. Oh, satu, iya. Iya. Kalau sekarang itu kebanyakan ilmunya itu apa namanya ilmunya sejeding, barokahnya segayung. Iya. Nah, itu gimana cara mendapatkan barokah itu? Ya, ikutilah aturan yang ada di lembaganya. Insya Allah berkah. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk para jomblo sudah disampaikan, untuk orang yang ingin berkeluarga juga sudah disampaikan, dan juga pesan-pesannya juga untuk yang terakhir untuk para orang yang masih sama-sama belajar di lembaga pendidikan. Dan kata beliau, jangan usahakan untuk cari keberkahan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman mungkin semuanya, maka saya akan tutup sampai di sini. Silakan bagi teman-teman yang tak mengikuti dari awal tadinya, maka silakan bisa diulang-ulang kembali video ini sampai benar-benar paham, dan insya Allah banyak manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Oke, Ustaz Romsi, terima kasih banyak waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa diambil pelajaran oleh para pemirsa atau teman-teman semuanya yang menjadi pecinta MMC TV 35 Official. Maka dari itu, ayo silahkan share ke teman-teman yang lain agar kebaikan atau manfaat, inspirasi tidak hanya kalian yang merasakan, tapi yang lain juga bisa merasakan atau mengetahui cerita-cerita, bisa ngambil inspirasi, bisa ngambil hikmah dari apa yang kami bincangkan, baik dengan narasumber yang sekarang atau narasumber berikutnya, atau dengan narasumber yang sebelumnya. Jadi sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di acara ngopi berikutnya, ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Dan tentunya untuk di pertemuan kali ini hanya ngobrolnya yang dikatakan ngopi, orangnya tidak ngopi sekarang. Biasanya memang sambil ngopi. Jadi karena sekarang ya mungkin tidak ada yang bisa memberikan persiapan-persiapan secara matang, ya jadinya seperti ini. Ngopi hanya acaranya, orangnya tidak. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.